Halo viewers semua, kembali lagi bersama Movie History, channel YouTube yang akan memaparkan secara singkat alur dari sebuah film dengan cara yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu luang untuk menyaksikan film secara utuh, semoga Movie History mampu memberikan inti yang terdapat dalam film sehingga penonton mendapatkan kesan dan experience yang sama ketika menonton film secara utuh. Tanpa berlama-lama, berikut pemaparan singkat dari film I Am Legend. Film diawali dengan pemaparan seorang dokter di acara stasiun TV yang mengklaim telah menemukan obat untuk menyembuhkan kanker. Ia telah berhasil merekayasa genetika virus cacar yang dirubah menjadi jinak untuk melawan kanker. Dan dokter ini sudah menguji ke 10.000 orang dan tingkat orang yang berhasil disembuhkan juga 10.000. 3 tahun setelahnya, nampak kota yang tercampakkan dan tidak berpenghuni. Pemandangan yang sangat mengerikan, banyak benda-benda berserakan dan sudah nampak ditumbuhi tanaman liar, dan hewan pun berlalu lalang di kota itu. Tak lama nampak sebuah mobil dan seorang pria mengendarakan mobil tersebut, beserta seekor anjing. Pria ini nampak sedang berburu menggunakan mobil sport. Pria itu mengejar rusa, tetapi tidak berhasil menangkapnya, hingga akhirnya ia menemukan kembali rusa. Ketika hendak menembak rusa, ternyata ia kalah cepat dengan induk singa yang menangkap rusa tersebut terlebih dahulu. Akhirnya pria tersebut putuskan untuk pulang beserta anjingnya. Setiap menjelang malam, ia selalu menutup semua jendela, menutup pintu dan pengamanan yang ekstra ketat, dan tidur lengkap dengan persenjataan. Singkatnya, ia tertidur dalam mode siaga. Di sini ini memperlihatkan ia berpangkat kolonel. Dia bernama Robert Nivel. Terlihat ia sedang mengevakuasi keluarganya untuk pergi ke daerah utara. Di sela pembicaraan mereka yang membicarakan soal virus yang sedang menjangkit di wilayah tersebut, istrinya bertanya apakah virus itu menyebar melalui udara, dan Robert pun menjawab iya. Robert memutuskan mengirim istri dan anaknya terlebih dahulu karena Robert ingin menyelesaikan permasalahan virus itu terlebih dahulu. Tak lama ketika mobil sedang melambat, nampak seorang menabrakkan diri dari arah jendela di mana istri Robert duduk, dan Robert pun terbangun dari mimpinya. Robert merupakan tentara medis, dia juga seorang ilmuwan. Robert bertahan di kota mati tersebut disebabkan Robert ingin menemukan obat untuk virus yang merubah seseorang menjadi ganas, agresif, dan menyerang manusia yang lain. Robert sangat kesepian, dia benar-benar tinggal sendirian di kota mati tersebut, sehingga Robert pun berinisiatif untuk menyimpan beberapa manekin di dalam dan di luar toko dan mengajak mereka mengobrol. Robert mengimplementasikan kesehariannya seperti kesehariannya dahulu, ketika biasa menyapa dan bertemu banyak orang, dan berharap bisa berkomunikasi dengan mereka, tetapi apa daya mereka hanya sebuah manekin. Robert pun rutin melakukan broadcasting di radio. Dia mengumumkan bahwa dia adalah orang yang selamat di kota New York, dan dia bisa menyediakan suplai makanan dan tempat berlindung, dan dia akan menunggu di pelabuhan setiap tengah hari. Tetapi selama hampir 3 tahun, tidak ada satu orang pun yang merespon dan menunggu Robert di pelabuhan tersebut. Robert pun mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang unik, seperti main golf di atas pesawat jet, berburu dengan mobil mewah, memancing di gedung parlemen, dan banyak lagi kegiatan yang ia lakukan. Suatu hari ketika Robert dan anjingnya sedang berburu, Sam anjingnya tersebut masuk ke dalam gedung, dan Robert pun terlihat sangat panik dan ketakutan. Tetapi Robert memberanikan diri untuk masuk dan hendak menyelamatkan Sam, mengajaknya keluar. Karena ketakutan, Robert pun memutuskan untuk keluar dan meninggalkan Sam. Tetapi setelah ia ingat kembali, hanya Samlah satu-satunya teman yang Robert miliki. Dengan memberanikan diri, akhirnya Robert pun masuk dengan penuh hati-hati. Di sana dia menemukan darah, bangkai rusa, dan juga Robert menemukan manusia-manusia yang telah bermutasi. Robert pun sangat ketakutan. Sambil terus mencari Sam, sambil mengendap-endap, akhirnya Robert menemukannya dan mengajaknya keluar. Tetapi Sam tampak ketakutan, dan ternyata di belakang Robert terdapat makhluk tersebut, dan Robert pun dikejar oleh mereka. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Akhirnya Robert pun berhasil tertangkap, tetapi Robert melompat keluar jendela dan mendarat di tanah bersama makhluk yang mengejar Robert itu. Makhluk itu pun merintih kesakitan ketika terpapar sinar matahari. Monster itu akan tewas jika terkena sinar matahari. Karena Robert membutuhkan subjek penelitian dari monster tersebut, akhirnya Robert pun menyiapkan perangkap untuk menangkap monster tersebut. Robert berhasil mendapatkan seorang monster, tetapi ada satu monster yang berusaha mengejar Robert, tetapi terhalang sinar matahari. Robert sedikit heran dengan perilaku monster tersebut, seolah memiliki rasa manusiawi. Setibanya di rumah, Robert pun menyuntikkan vaksin ciptaannya kepada monster yang berhasil dia tangkap.
Tetapi reaksi vaksin tersebut dirasa gagal oleh Robert. Monster tersebut meronta dan akhirnya koma. Tetapi Robert menyuntikkan serum lain agar membuat monster itu tersadar kembali. Robert bermimpi di mana Robert akan mengevakuasi keluarganya. Akhirnya mereka tiba di perbatasan yang dijaga ketat oleh militer. Satu persatu orang di sana dipindai. Apakah mereka terinfeksi virus tersebut atau tidak? Mereka sekeluarga di-scan dan istri Robert pun terindikasi terinfeksi virus tersebut dan akhirnya dipisahkan bersama orang-orang yang terkena infeksi. Tetapi Robert yakin bahwa istrinya tidak mungkin terkena virus tersebut dan meminta kepada tentara tersebut untuk memindainya kembali. Dan terbukti ternyata istri Robert tidak terinfeksi virus yang mengerikan itu. Mereka pun melangkah ke tempat para orang-orang yang tidak terinfeksi untuk dievakuasi ke tempat karantina. Robert tetap tinggal dan hanya anak istrinya saja yang pergi untuk dievakuasi. Anaknya pun menitipkan anjing kecil yang kita tahu bahwa itu adalah Sam, anjing yang setia menemani Robert sampai sekarang. Robert pun terbangun. Robert menjalankan rutinitas seperti biasa, seperti menunggu seseorang di dermaga, berburu, mengajak Sam bermain, dan masih banyak kegiatan yang lain. Ketika Robert berkendara menuju perjalanan pulang, hal yang aneh pun terjadi. Manekin yang ada di depan DVD store berpindah dari tempatnya. Dengan rasa penasaran yang besar, akhirnya Robert pun menghampiri manekin tersebut. Robert sangat penasaran sekaligus kesal. Kenapa manekin tersebut bisa berada di sana? Robert berteriak-teriak, "Fred, mengapa kau berada di sana? Bagaimana kau bisa keluar?" Ketika Robert menghampiri manekin tersebut, Robert tidak menyangka bahwa itu adalah jebakan yang persis Robert buat untuk menangkap para monster. Karena kepala Robert terbentur, akhirnya Robert pun pingsan cukup lama, hingga senja hampir tergantikan oleh malam. Akhirnya Robert tersadar dan alarm pengingat untuk Robert pulang pun terus berdering, disertai gonggongan Sam. Robert pun harus segera kembali pulang sebelum para monster itu keluar. Ketika hendak melepas ikatan perangkap, tak sengaja pisau Robert pun menancap di pahanya. Robert berusaha menyeret tubuhnya untuk kembali ke dalam mobil sambil menahan rasa sakit. Tak diduga salah satu leader monster melepas anjing yang sudah terinfeksi. Robert bergegas kembali ke mobil dan menyuruh Sam agar masuk ke dalam mobil juga. Hanya sedikit sinar matahari yang melindungi dan membatasi mereka dari anjing yang terinfeksi tersebut. Setelah matahari tak membatasi, anjing yang terinfeksi tersebut akhirnya menyerang Robert. Sam mencoba melindungi Robert, menghalau serangan anjing yang terinfeksi itu yang hendak menyerang Robert. Robert berhasil melumpuhkan salah satu anjing yang menyerangnya, dan Sam pun terus berjuang untuk melawan anjing yang terinfeksi. Setelah Robert berhasil menembak semua anjing yang terinfeksi, Robert pun berusaha untuk menolong Sam yang terluka cukup parah. Robert menggendong Sam dan kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Robert menyuntikkan vaksin agar Sam tidak terinfeksi. Robert bersandar dan meletakkan Sam di pangkuannya. Robert sudah mengetahui bahwa Sam tidak akan selamat. Tanda-tanda Sam terinfeksi pun sudah sangat terlihat, dimulai dengan bulunya yang rontok, pupil mata yang membesar, dan peradangan di gusinya. Dan benar saja, tak berapa lama Sam menjadi sangat agresif dan hendak menyerang Robert. Robert mencekiknya sekuat tenaga hingga Sam berhenti menggeram dan meronta. Robert pun menangis dan sangat sedih karena Sam teman satu-satunya yang bisa diajak berinteraksi. Akhirnya Sam pun tewas di pelukan Robert. Hati Robert teramat hancur atas kepergian Sam. Keesokan harinya Robert pun menguburkan Sam. Perasaan sedih, kehilangan, dan amarah berkecamuk di hati Robert. Sam yang selama ini menemaninya selama hampir 3 tahun kini sudah tidak ada lagi. Sekarang Robert benar-benar sendirian. Pada malam hari, Robert menjebak para monster di dermaga. Robert dengan brutal menabrak para monster tersebut, membalaskan dendam kematian Sam. Namun para monster itu semakin menggila dan terus menyerang mobil Robert. Dan akhirnya mobil Robert pun terbalik. Tak ada yang bisa Robert lakukan. Para monster itu terus mendekat dan hendak menarik Robert keluar. Tak disangka di waktu yang tepat, seseorang datang untuk menyelamatkan Robert. Akhirnya Robert dibawa ke dalam mobil. Orang asing yang menyelamatkan Robert berusaha menanyakan kepada Robert di mana dia tinggal. Robert memberi tahu alamatnya dengan kondisi setengah tidak sadar dan memberitahukannya juga bahwa jangan sampai para monster itu mengikuti mereka dan mengetahui di mana mereka tinggal. Bersembunyilah sampai matahari terbit. Robert pun bermimpi kembali mengenai hari di mana keluarganya dievakuasi. Di hari itu, sesuatu yang buruk terjadi. Salah satu helikopter diserang oleh kawanan monster.
sehingga helikopter itu hilang kendali dan menghantam helikopter yang di dalamnya ada keluarga Robert. Robert pun kembali terbangun. Dia sudah berada di rumahnya. Robert mendengarkan ada aktivitas di daerah dapur. Robert memeriksanya, tak lupa membawa senjata untuk berjaga-jaga. Robert sedikit kebingungan setelah sekian lama dia tidak pernah berjumpa dengan seseorang. Mereka adalah Anna dan Ethan. Mereka mendengar siaran radio yang Robert broadcastkan setiap hari dan mereka mendengarkannya dan akan mengunjungi Robert. Mereka menunggu Robert seharian di dermaga pada siang itu. Tetapi Robert tidak juga muncul. Anna dan Ethan mengajak Robert untuk bersama-sama pergi ke koloni yang terbebas dari virus dan meninggalkan kota New York untuk hidup bersama orang-orang yang sehat di sana. Robert pun marah, tidak setuju dengan usulan Anna karena Robert berpikir pindah ke koloni tidak menyelesaikan masalah. Seseorang harus bertahan dan menemukan vaksin untuk virus itu agar masalah terselesaikan. Robert pun mengajak Anna untuk turun ke laboratoriumnya untuk menunjukkan beberapa eksperimen yang telah berjalan untuk menemukan vaksin virus tersebut. Anna sangat mengkhawatirkan keadaan Robert. Anna mencoba sekali lagi memujuk Robert agar Robert mau bergabung bersama koloni. Anna mengatakan bahwa suara Tuhanlah yang menuntun Anna untuk menyalakan radio dan memutuskan untuk datang kepada Robert. Anna mengatakan ini bukan sesuatu hal yang kebetulan. Semua ini adalah rencana dari Tuhan. Tetapi Robert membalas argumen bahwa Tuhan itu tidak ada. 90% populasi manusia sudah menjadi monster dan hanya 1% yang kebal terhadap virus tersebut. 9% sisanya cepat atau lambat akan menjadi monster. Maka Robert menolak untuk pergi ke koloni. Di sela-sela obrolan mereka, Robert mendengar langkah kaki yang sangat ramai di luar. Ternyata para monster itu mengikuti mereka pada saat menyelamatkan Robert. Para monster itu dengan sangat cepat menyerbu kediaman Robert. Robert melakukan segala cara untuk menahan pergerakan mereka, tetapi itu hanya sementara. Beberapa monster berhasil masuk rumah Robert dan menyerang Robert secara membabi buta. Akhirnya para monster itu pun berhasil membobol rumah Robert. Anna dan Ethan terjebak di kamar, yang mana di dalamnya ada sebuah monster. Mereka berdua bersembunyi, tetapi karena Ethan mengeluarkan suara, akhirnya monster itu pun mengetahui keberadaan mereka. Untungnya dengan sigap, Robert dapat mengalihkan perhatian si monster dan membunuhnya. Monster pun semakin banyak yang menuju ke rumah Robert. Robert dengan sigap menyuruh Anna dan Ethan untuk pergi ke bawah tanah, menuju laboratorium. Setelah sampai di lab, keajaiban pun terjadi. Ternyata vaksin yang diciptakan Robert akhirnya berhasil menyembuhkan salah satu wanita monster yang menjadi subjek percobaan Robert. Monster wanita itu telah terlihat menunjukkan progres berubah menjadi manusia pada umumnya. Tetapi para monster itu mendesak masuk. Robert mencoba berkomunikasi dengan para monster itu bahwa Robert bisa menyembuhkan mereka, tetapi monster itu terus menyerang. Terus agresif, akhirnya Robert menyuruh Anna untuk membuka pintu kaca tersebut dan membawa monster yang telah disembuhkan oleh Robert itu keluar. Monster itu nampak senang melihat pasangannya dibawa keluar oleh Robert dan menyaksikan kesembuhan kekasihnya tersebut. Robert pun memberikan suntikan agar monster tersebut sadar dan akhirnya monster pria itu membawa si monster wanita keluar dan mereka bertiga berhasil selamat. Setelah berjuang selama 3 tahun, akhirnya Robert telah berhasil menemukan vaksin untuk menyembuhkan para monster tersebut. Akhirnya Robert, Anna, dan Ethan pergi menuju tempat penampungan koloni sambil menginformasikan vaksin yang telah Robert buat akan mampu menyelamatkan umat manusia yang terjangkit virus tersebut. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan kami sampai akhir. Semoga Anda semua terhibur. Dan tim Movie Story doakan senantiasa teman-teman sehat, melimpah rezekinya dan segera tercapai apa yang menjadi pengharapan di dalam doa teman-teman semua. Tidak lupa kami akan selalu menyisipkan quotes yang menarik dari film yang kami paparkan. Berikut quote pilihan dari tim Movie Story dari film I Am Legend. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.